dengan organisasi itu lebih penting mana nih? Kalau saya jujur ya, lebih penting organ. Kan. Kita agak sedikit mengubah yang tadinya 3 divisi menjadi 4 divisi. Akreditasi Hima AP untuk tahun 2024 yang insya Allah semoga prodi kita itu dapat akreditasi yang baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang di Stop Map Story Mahasiswa Administrasi Perkantoran. Kepengurusan baru, wajah baru. Kenalkan, nama saya Afrida Zulfa yang berkesempatan membawakan acara Bisik Bincang Asik bersama Ketua dan Wakil Ketua Hima AP. Pada hari ini kita kedatangan narasumber dari kepengurusan Hima AP sendiri yang mengemban amanah cukup besar katanya. Ya. Halo Mbak Wina dan Mas Najib. Halo. Apa kabar nih? Aduh, kalau ditanya kabar sih sebenarnya agak kurang fit ya. Suaranya juga masih serak-serak basah. Tapi nggak apa-apa, demi Hima AP saya ikut podcast ini. Hebat nih Mbak Wina nih. Kalau Mas Najib sendiri gimana nih? Sedikit ada keluhan di tenggorokan, ada yang mengganjal. Apa tuh? Sedang batuk gitu, sedikit tapi mungkin karena cuaca ya, sering hujan, lagi agak panas, hujan panas, sering berubah-ubah seperti. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Gimana nih Mbak Wina sama Mas Najib, perkenalan dulu ya mungkin ya, silahkan. Ya. Saya dulu kok. Ya. Oke, mungkin kalau saya sendiri di Stop Map mungkin udah pada kenal muka-muka saya ya. Biasanya di Stop Map jadi host, terus di sini diundang jadi narasumber nih, betul nggak Mbak? Iya benar. Jadi narasumber katanya sih kayak gitu, jadi ketua, padahal sih ya kayak gitulah kenyataannya. Lanjut Mas. Katanya nih Mbak Wina, berarti nggak percaya diri? Percaya dong. Percaya, cuma ya kayak gitu. Iya. Mas Najib sendiri nih gimana? Kalau saya mungkin masih banyak yang asing gitu ya sama saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Najib Reza. Saya wakil dari Mbak Wina di organisasi administrasi perkantoran ini. Ya lanjut, bagaimana ceritanya nih Mbak Wina sama Mas Najib kok bisa sampai terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Hima AP? Inisiatif atau ditunjuk nih? Oke, jadi sebelum kita di sini kan jadi pengurus ya tadinya ya. Nah, kita tuh dulunya di kelas yang sama semester 2 di kelas APB, terus Mas Najib tuh jadi komting dan saya jadi sekretarisnya. Nah, dari itu tuh udah apa ya Mas namanya ya? Istilahnya udah ada chemistry. Iya, katanya Mas Najib sih udah terjalin chemistry-nya dari situ. Makanya ini kita maju sebagai ketua dan nantinya kan dari kita berdua sepakat kalau nggak kepilih salah satu kan masih jadi wakilnya ya. Ya ternyata kayak gini hasilnya ya Mas ya. Iya. Karena kan yang terpenting dalam organisasi itu kan komunikasi lah. Dari saya dan Mbak Wina ini kan dari awal sudah ada komunikasi dalam organisasi kelas gitu. Jadi mungkin lebih kedepannya biar lebih enak gitu. Wah, berarti ini amanahnya cukup besar nih ya bagi Mbak Wina dan Mas Najib. Ya. Masya Allah banget nih. Bagaimana? Masya Allah pusingnya ya. Tapi nggak apa-apa. Setelah terpilih menjadi ketua Hima AP, bagaimana perasaan Mbak Wina sama Mas Najib nih? Senang atau sedih gitu? Nggak sedih ya Mbak? Senang ya maksudnya ya. Kalau saya sendiri sih menanggapinya nih sebagai tantangan baru bagi diri saya sendiri. Dari yang tadinya cuma sebagai anggota dan sekarang istilahnya naik level menjadi wakil gitu. Jadi yang tadinya pengurus biasa terus jadi pengen ngerasain yang tantangan yang lebih menantang ya gitu ya Mas. Ada berapa divisi nih Mbak Wina di periode tahun ini? Jadi untuk divisinya kita ada sedikit perbedaan dari yang periode kemarin, yaitu bisa disebutin Mas Najib? Ya, kalau yang di
periode sebelumnya kan ada PSDM, Danusa, dan Medinfo. Nah, di periode yang sekarang ini ada tambahan yaitu divisi Public Relation. Ya. Public relation Kita Iya. agak sedikit mengubah yang tadinya jadi yang tadinya 3 divisi menjadi 4 divisi. Kenapa Mbak Wina kok bisa ditambahkan gitu? Terus tugasnya public relation itu apa nih? Agak susah ya jadinya. Mungkin biar lebih mudah PR gitu aja. Oh, iya. Biasanya PR. sih PR. Oh, Iya. PR ke Inggris PR. biasanya. Kayak gitu. Jadi kan di public relation itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya hubungan masyarakat ya. Iya. Jadi kita kan dari yang kemarin kita tuh belum kayak masih terpaku pada dana kemahasiswaan yang ada. Jadi tugasnya PR ini lebih utamanya sih mencari peluang sponsor yang ada buat pemasukan hima ya. Iya. Iya. Untuk istilahnya untuk memudahkan dalam hal dana gitu. Jadi nantinya public relation ini kan menjembatani 3 divisi yang lain. 3 Yeah. divisi yang lain tuh mereka saling melengkapi. Kayak misalnya Medinfo kan butuh orang-orang yang mau menyebarkan media-media yang di dalamnya. Nah itu juga kita bikin PR sebagai jembatannya. Terus juga begitu juga divisi-divisi yang lain. Terus program kerja unggulan di tahun periode ini apa nih Mbak Wina? Kalau ditanya program kerja unggulan sih nggak ada ya Mas ya, nggak Iya. ada yang spesifik. Cuma kita pinginnya semua program kerja yang ada di sini itu menjadi unggulan semua, insya Allah ya nantinya. Jadi kalau ditanya program kerja unggulan sih nggak ada ya Mas ya. Cuma kita lebih prioritaskan semua gitu. kita memprioritaskan semua program kerja supaya nantinya menjadi lebih unggul Iya. semua kayak gitu. Terus selain kuliah dan berorganisasi kan Mbak Wina sama Mas Najib pasti punya kesibukan lain nih di luar. Nah, kalian berdua ini punya kesibukan apa lagi nih di luar organisasi sama kuliah? Siapa dulu? Gitu aja. Oke, kalau dari saya sendiri, tadinya sebelum masuk ke wakil hima ini, saya ada kesibukan sendiri, yaitu jualan Jualan apa nih? jualan baby crab di Taman Lumba-Lumba Kabupaten Batang. Oke, berarti nanti sekalian promosi nih. Iya, Bisa sekalian nih. promosi nanti kalau misalkan ada teman-teman hima api yang lewat ke situ boleh Iya. mampir ya ke standnya Mas Najib ya. Boleh, tapi Mau digratisin katanya Mas Najib nih. ya. Tapi itu sayangnya itu tadinya, sekarang sudah enggak. Nggak resign. Oke ya, tapi nggak Masalahnya itu ya. Mungkin nanti kedepannya bisa buka cabang di Hima ya, yang nggak bisa Iya. buka baru lagi di Hima ya, betul Iya. Mas Najib. Berarti Rencana- nanti PR buat Danusa nih, nanti ada usaha baby crab, nanti pelopornya Mas Najib, betul ya Mas? Iya. Insya Allah ya. Dicatat dulu ya, Danusanya mana nih? Oke, lanjutnya Mbak Wina. Jadi Mbak Wina sama Mas Najib ini kan punya aktif dalam organisasi ya berarti. Iya. Nah, tentunya selain kuliah juga banyak kegiatan di organisasi nih. Susah nggak sih Mbak Wina sama Mas Najib membagi waktunya? Kalau untuk bagi waktu sih mungkin dulu sama sekarang kan beda ya Mas ya, beda Iya. prioritas. Dulu kan kita jadi pengurus biasa, terus saat ini kita kan naik level yang tadi seperti Mas Najib bilang. Nah, kalau ditanya gimana ya, kita lebih mentingin yang sekarang ya Mas ya, lebih Ya. aktif, pastinya lebih aktif di periode yang sekarang karena kita kan sekarang udah nggak dibimbing lagi dengan Mas Semi dan lain-lain. Nah, ini sekarang kita udah harus lebih mandiri lagi, jadi kita harus lebih aktif lagi di organisasinya. Oh, iya. Terus menurut kalian antara kuliah dengan organisasi itu lebih penting mana nih? Kalau saya jujur ya, lebih penting organ. Kenapa lebih penting organisasi? Karena kalau organ kita ada yang sakit, kita nggak bisa kuliah dan nggak bisa berorganisasi. Beda Itu organ beda ya, ya. Mas. Pertanyaannya bukan organ yang itu, nggak gitu konsepnya Oh, gitu ya? Mas. Ya, oke. Kalau ditanya
kuliah apa organisasi kan tujuan kita mendaftar di ITSNU itu kan pastinya untuk kuliah lulus tepat waktu gitu. Jadi mungkin kita lebih prioritasin yang kuliah tapi tetap organisasinya jalan, jadi nanti jalannya kayak sejajar. Pastinya kan yang namanya organisasi kan nanti ada purna tugas. Nah kan nggak selamanya kita di organisasi, ada kalanya kita lepas dari organisasi dan kita fokus lagi kembali ke kuliah. Tapi untuk saat ini sih kita berjalan bersama ya, lebih beriringan, jadi nggak ada yang lebih pentingin ini, nggak ada yang ini. Tips bagi waktu ala Mbak Wina sama Mas Najib dong. Ini penonton juga pengen ngerti nih, sesibuk apa Mbak Wina dan sepintar apa Mbak Wina membagi waktunya sama Mas Najib. Mungkin kalau itu dijawab sama Mas Najib ya Mas ya. Oke, kalau saya sendiri ini kan cara membagi waktunya antara perkuliahan dan berorganisasi. Dari awal semester 3 ini saya sudah berencana memilih untuk masuk ke kelas pagi, di jam pagi. Kenapa nih? Nah, jadi nanti setelah pagi kuliah sampai siang, setelah siang perkuliahan itu kita bisa fokus ke organisasi itu. Kalau misal ada kekurangan di program kerja yang akan datang, kita bisa selesaikan di waktu itu gitu. Di Hima AP sendiri kan banyak kegiatan ya Mas Mbak. Ada pepatah yang mengatakan meeting tresno jalaran saka kulino nih. Nah, bagaimana nih tanggapannya Mbak Wina sama Mas Najib jika dalam kepengurusan Hima AP ini ada yang cinlok lokasi karena sering ketemu di beberapa kegiatan gitu? Itu berarti buat anggotanya ada yang cinlok, gimana tanggapan saya kayak gitu loh. Kalau dari saya sih, kalau kayak gitu kan tergantung sama pribadinya masing-masing ya Mbak ya. Misalnya Mas Najib ataupun Mbak Afrida mau suka sama seseorang di organisasi itu kan sebenarnya siap nggak sih diri kita antara organisasi dan percintaan itu nggak ada yang dirugikan, kayak profesional lah dalam menjalankan tugasnya. Kalau dirasa itu Mbak Afrida ataupun Mas Najib mampu menjalankan itu tanpa merugikan salah satu pihak, itu boleh saja dilakukan. Tapi ya untuk saat ini sih lebih penting di organisasinya dulu ya kawan-kawan, cinta-cintaannya nanti dulu. Kalau Mas Najib gimana nih? Kalau saya istilahnya lebih intinya bisa membedakan kapan kita fokus berorganisasi dan kapan kita fokus ke situ. Profesionalitas. Ya, profesionalitas ininya. Mas Najib udah pernah belum nih? Atau Mbak Wina? Gak mungkin Mas Najib belum, tapi mau ya, masih mencari-cari mungkin. Oh iya. Kalau Yang dicari mau itu nih? berapa yang hilang ya? Gak harus dong. Oh, nggak harus, oke. Terus target Mbak Wina itu di AP ini apa nih? Mungkin kalau yang jadi perhatian dari saya sendiri ya, yang pertama mungkin komunikasi antara anggota yang satu dengan yang lain, karena Hima ini kan sebagai wadah mahasiswa administrasi perkantoran. Nah, di sini tuh yang saya harapkan antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya itu komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau semisal ada masalah-masalah per individu, kita bisa dengan mudah menyelesaikannya. Dan juga yang di tahun ajaran sekarang ini kan kabar buruknya kan itu ya, mahasiswa baru yang masukkan istilahnya lebih sedikit dari yang sebelumnya lah. Itu yang akan kami semoga bisa menambah lagi dari tahun depan ya Mas ya. Benar. Kalau untuk saya sendiri sih saat ini mungkin kita targetnya masih di akreditasi, akreditasi Prodi AP. Jadi Hima ini kan berjalan dengan Kaprodi, nantinya buat akreditasi Hima AP untuk tahun 2024 yang insya Allah semoga Prodi kita itu dapat akreditasi yang baik sekali. Ya, nggak terasa ya Mbak Wina sama Mas Najib dan Sobat Podcast juga
berbincang kita pada hari ini kita sudah mengobrol banyak nih sama Mbak. Waduh, Wina. cepet banget. Gak kerasa ya. Mau Iya. berpisah aja nih. Sampai gak terasa ya. Sebelum berpisahan, ada pertanyaan satu lagi buat Mbak Wina sama Mas Najib nih. Aduh, katanya tadi udah. Ada satu lagi nih yang belum. Pesan Mbak Wina buat kepengurusan dan anggota periode tahun ini apa nih Mbak Wina? Saya dulu ya Mas ya. Ya. Jadi kalau dari saya sih mengucapkan selamat purna tugas buat Mas Semi dan kawan-kawannya yang telah membantu kita dalam satu periode ini. Terus juga selamat datang buat pengurus Hima AP yang baru saja dilantik kemarin. Semoga nantinya kita lebih kompak lagi, kita lebih siap lagi dalam mengembangkan prodi AP menjadi lebih baik lagi ya Mas ya. Ya. Terus Mas Najib tambahin. sendiri? Apa tadi? Itu dong pesan. Pesan buat kepengurusan sama Pesan anggota. dari saya sih, semoga di periode kali ini antara komunikasi pengurus yang satu dengan yang lainnya bisa lebih terjaga, karena kunci dalam berorganisasi itu adalah komunikasi. Mungkin tambahan dari saya itu. Menurut Mbak Wina dan Mas Najib, apa sih manfaat dari ini semua? Manfaat mengikuti Hima AP maksudnya. Iya. Oh iya. Oh, tadi katanya udah satu lagi. Berarti ini satu lagi, Oh, iya. nambah lagi. Iya nih. Jadi bayarannya double dong nanti. Nanti bayarannya double ya. Iya. Nanti ya. Jadi manfaat mengikuti Hima AP ini khususnya untuk yang pengurus ya. Saya sendiri merasakan manfaatnya dari yang tadinya di kelas saya kurang aktif mungkin. Di pengurus ini benar-benar saya dibimbing sama kakak-kakaknya buat jadi salah satunya public speaking, di host jadi bisa ngomong di depan kamera. Mbak Afdida juga ya yang tadinya nggak ikut pengurus jadi langsung jadi host podcast nih. Nah itu kan juga salah satu manfaatnya mengikuti kepengurusan di Hima AP. Nah untuk teman-teman tadi kan sudah sedikit disinggung sama Mas Najib bahwa untuk kita sedang gencar-gencarnya PMB khususnya untuk yang prodi AP. Nah salah satunya ini podcast ini adalah media kita mengenalkan prodi AP ke masyarakat umum. Dan untuk mahasiswa yang saat ini sedang menonton, mohon share ke teman-teman juga untuk mengenalkan prodi AP kita. Terus juga supaya nantinya kita ada regenerasi lagi, supaya AP tetap jaya, supaya mahasiswanya kita juga banyak ya. Betul nggak Mbak? Nanti kalau ada prodinya nggak ada mahasiswanya gimana dong? Kan juga nggak bisa jalan kan ya gitu sih. Kalau itu aja dari saya. Kalau dari Mas Najib? Ya nggak beda aja sih, karena itu kan jumlah mahasiswa kan akan menentukan akreditasi juga Iya, ya. benar. Iya. Jadinya kita butuh mahasiswa yang benar-benar berkualitas ya di Hima AP Iya. ini. Luar biasa sekali ya Sobat Podcast Mbak Wina sama Mas Najib ini. Semoga sehat selalu, semoga bisa mengemban amanah serta bisa membawa nama baik administrasi perkantoran di ITSNU Pekalongan ini. Baik, akhirnya saya Afida Silva pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan semoga bincang kita pada podcast kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Informasikan kepada teman-teman kalian buat masuk di Prodi Hima AP. Oke? Oke.